Nah, ini juga peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat, ramai juga diperbincangkan seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Banten ini setelah tewas setelah disuntik mati ya. Ini kita lihat informasinya pemirsa, disuntik mati oleh seorang mantri di wilayah tersebut. Peristiwa naas ini pemirsa menimpa Kepala Desa Curogong, Kecamatan Pandaricang, Kabupaten Serang, Banten. Korban tewas setelah diduga disuntik oleh mantri yang bekerja di RSUD Banten pada Minggu siang. Korban merenggang nyawa dalam perjalanan menuju RSUD Banten. Peristiwa tersebut terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban. Saat bertemu korban dan pelaku sempat cekcok mulut hingga terjadi penyuntikan. Ya, warga pemirsa yang mengetahui kejadian tersebut segera membawa korban ke puskesmas sebelum dirujuk ke RSUD Banten. Namun naas pemirsa, nyawa korban tidak tertolong dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia ketika sampai di RSUD. Sangat naas ya peristiwa ini kalau kita lihat Ken Ana, akibat cekcok berujung pada harus ada yang merenggang nyawa akibat. Termasuk kemudian caranya ini juga yang bisa dibilang tidak biasa ya, Vena, dengan menyuntik mati tersebut. Kita tentu juga ingin tahu sebenarnya bagaimana kronologi dari peristiwanya, apa kemudian yang melatar belakangi pelaku ini kemudian bisa melakukan aksi suntik mati ini ke kepala desa tersebut ya. Kita langsung bahas pemirsa, sudah bergabung bersama kita kepala desa, maksud kami yakni Wakapolresta Kota Serang, AKBP Hujra Somena. Kita akan bahas mengenai penyuntikan yang dialami oleh kepala desa. Selamat sore Pak Wakapolresta. Selamat sore Mbak. Pak, ini kan sempat terjadi cekcok ya antara keduanya sebelum pada akhirnya Kades disuntik mati. Sebetulnya apa yang kemudian menjadi latar belakang cekcok di antara keduanya Pak setelah didalami oleh pihak kepolisian? Baik Mbak, terima kasih. Kami jelaskan bahwa tadi malam sekitar jam 20.00 terhadap tersangka sudah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 13.00. Jadi yang melatar belakangi tindak pidana ini dilakukan oleh pelaku bahwa pada jam 13.00 pelaku bersama istrinya mendatangi rumah korban. Nah, pada saat terjadi pembicaraan antara korban dengan istri pelaku, tiba-tiba oleh pelaku menyuntik obat tidur yang menyebabkan reaksi obat itu kemudian si korban pingsan. Nah, setelah itu korban dibawa ke puskesmas Pandaricang, namun tidak bisa tertangani di sana sehingga atas saran dari pihak puskesmas korban dirujuk ke RSUD Banten. Namun setibanya di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Nah, atas kejadian ini kemudian Kasat Reskrim dan anggota Reskrim langsung menuju ke rumah sakit dan di sana memang masih ada pelaku. Kemudian pelaku diamankan, berikut barang bukti yang ada di tempat praktek pelaku ini diamankan juga. Pak, ini ada tadi disampaikan ada motif sakit hati, dendam begitu. Yang melatar belakangi sakit hati ini benarkah ada kemudian isu perselingkuhan di dalamnya? Kami belum bisa memastikan itu Mbak, karena saat ini kami masih melakukan digital forensik ya, pemeriksaan terhadap handphone istri pelaku maupun handphone milik pelaku. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami mendapatkan hasil pemeriksaan digital forensiknya dan akan kami jelaskan. Oke.
Pak, cairan yang digunakan untuk melakukan tindakan penyuntikan ini apa sehingga bisa berujung pada kematian sampai tidak tertolong? Ya, untuk sementara terhadap barang bukti yang sudah kami sita di klinik tempat praktek pelaku, ini masih dilakukan pengujian oleh ahli dari Balai POM. Nah, nanti dari hasil keterangan ahli akan kami sampaikan perkembangannya. Mengenai pemeriksaan sejumlah saksi, Pak, sudah sejauh mana sampai saat ini? Tadi malam setelah rangkaian penyidikan dilakukan oleh Kasat Reskrim dan personil Reskrim, sudah 7 saksi yang sudah kami periksa, baik itu istri terlapor, kemudian istri korban, maupun warga yang melihat kejadian langsung di rumah korban maupun di RSUD Provinsi Banten. Oke. Baik, AKBP Hujra Soumena, terima kasih atas informasinya. Kita tentu nanti tunggu Pak bagaimana perkembangan dari penanganan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak. Terima kasih.